Nah, mulai lagi, apakah ini kalau saya gabung di startup, kira-kira saya masa depannya bagaimana? Menjamin nggak? Iya, menjamin dah. Itu pertanyaan-pertanyaan. Ada yang bilang kami ini lulusan ini begitu. Iya, iya. Sekarang titel sudah tinggi. Kenapa cuma kerja di sini? Iya. Nah, itu kan kayak toksik Iya, begitu iya. dari luar dan Iya, jujur itu tekanan. membuat secara tidak langsung membuat jadi kepikiran dan Iya. itu susah tidur dan Hai OS. Oke, jumpa lagi bersama kami OS di sini di video perdana di tahun 2021. Udah lama banget ya kita nggak buat video lagi. Nah, di masa pandemi kemarin juga kita sempat buat video, tapi ada kendala teknis makanya nggak tayang, guys. Nah, di video perdana ini sebenarnya kita mau ucapin tahun baru, tapi udah lewat jauh banget ya. Sudah lewat jauh. Ya, apa kabar nih teman-teman semua? luar biasa. Dahsyat Oke. luar biasa ya. Oke, nah ini kita di sini ada kedatangan tamu narasumber. Nah, seminggu kemarin kita pernah buka fitur Q&A ya di session. Instagram. Oke, terus ada senior kita yang kasih masukan yang banyak angkat topik mengenai quarter life crisis. Nah, bersama dengan Kak Nancy di sini nih kita lengkap aja ya bilang gelarnya SAP MPA. Oke, SAP-nya ini dari Universitas Samratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan S2-nya itu dari Universitas Gadjah Mada, salah satu universitas terbaik di Indonesia. Iya. Kesibukannya apa nih, Kak? Oh iya, oke, terima kasih Kesha, Arfan, juga Gary karena sudah mengundang saya untuk bersama dengan Orensus pada sore hari ini. Ya, saya kesibukan sekarang bekerja di salah satu startup yang bergerak di bidang UMKM. Selain itu, saya sekarang sedang merintis usaha bunga souvenir yang namanya Hai Baragi Florista. Oke. Lokasinya di Transmart Bahu, lantai atrium. Terus sementara merintis juga bimbel untuk anak TK sampai SMP yang diberi nama Gama Educate Center Manado di IG GEC Manado. Itu bisnis sendiri kan? Puji Tuhan iya. Sendiri Wah. ya. Oke. Dia luar biasa. Jadi buat Masih teman-teman, merintis. iya. Iya, Jadi buat nggak teman-teman apa-apa. yang pengen kasih hadiah ke someone spesial, langsung aja nih di Instagramnya ya. Nanti ditaruh aja. Ada anak-anak yang pengen ikut Atau gitu buat kan? buat bapak ibu yang pengen live private ya, Kak, datang ke rumah bisa ya? Iya, bisa ke rumah. Bisa juga. Jadi langsung aja bisa DM langsung di Instagramnya. Ada kan nanti Instagramnya bisa ditaruh di bawah sini ya. Di deskripsi. Lanjut. Oke, atau di deskripsi ya. Oke. Nah, kita balik lagi nih ya ke topik tadi. Kita akan bahas mengenai quarter life crisis. Nah, di sini Kak, menurut Kakak sendiri apa nih quarter life crisis itu seperti apa sih, Kak, menurut Kakak? Oke, jadi quarter life crisis itu merupakan krisis di usia kan quarter, usia seperempat dari umur kita. Kalau seperempat ya berarti 25 ya. Quarter life crisis itu jadi krisis yang terjadi di usia 25 sampai usia 30. Usia di mana kita benar-benar mencapai kematangan untuk masuk ke dunia dewasa. Mungkin Arfan sekarang 25, Kesha Almost. iya juga ya, almost, terus Gary Almost 30. dan saya almost 30. Kurang lebih seperti itu sih untuk quarter life crisis itu pengertiannya ya. Terus dan biasanya seperti yang saya katakan tadi, biasanya terjadi di usia 25 sampai usia 30 tahun. Oke. Di usia itu mengalami apa, Kak? Oh, Usia iya. yang Jadi krisis-krisis yang terjadi di usia seperempat itu usia 25 sampai 30 seperti krisis memikirkan karir, krisis tentang pergaulan, terus krisis tentang percintaan bisa jadi, dan krisis tentang hubungan dengan sesama, bukan hanya berbicara tentang pria wanita tetapi hubungan dalam pertemanan juga. Kita jadi bertanya, Keluarga lagi kan? iya keluarga, Betul. kenapa circle pertemanan kita semakin mengecil, Iya, terus jadi kepikiran juga kenapa kok saya stuck begitu, tidak ada perubahan hidup, atau mungkin ada yang sudah mencapai karir yang mapan. Ini kan Advan tuh karirnya bagus, tapi mungkin nanti akan bertanya sampai kapan saya bekerja di sini, sampai kapan
kira-kira kalau saya bekerja apakah ini menjadi tujuan hidup saya atau tidak, begitu. Jadi lebih banyak bergumul dengan diri sendiri di usia itu. Oke. Berarti rata-rata memang usia seperti ini rata-ratanya merasakan hal seperti ini juga ya. Nah, kalau quarter life crisis itu kan sekarang memang lagi booming ya temanya. Karena memang milenial sekarang itu jadi lebih melek dengan psikologi begitu. Iya, betul. Jadi mengapa ini jadi booming? Karena kita milenial sering merasakan yang namanya galau. Padahal kalau mau bilang dari segi prestasi kita sudah dapat banyak hal yang sudah kita dapat begitu. Tapi kenapa tiba-tiba seperti kita merasakan kekosongan dalam hati, tiba-tiba rasa lonely, tiba-tiba kita kok teman-teman pada meninggalkan kita, apa salah kita begitu. Jadi apa ya? Pada umumnya memang dialami oleh generasi kita saat ini rata-rata, dan puncaknya itu kalau menurut saya di usia 27 tahun. 27 tahun. Ini kan saya kan almost 27 tahun ya. Pantasan ya saya biasanya kalau malam itu kayak susah tidur. Itu bagian dari quarter life crisis berarti Iya, ya, kayak betul susah tidur. sekali. Waduh, Wah, saya gitu juga ya. ya seperti itu. Susah tidur. Susah tidur ya. Pengalaman pribadi. Tidur atau membucin coy. Waduh. Itu rahasia pribadi, Bapak. Kegalauan. Jangan dibilang-bilang. Nah, tadi berbicara mengenai kegalauan Kak. Ini secara umum pasti anak-anak muda di usia yang seperti itu yang dibicarakan tadi mengalami yang namanya quarter crisis, Life crisis. life crisis. Iya. Seperti itu. Kalau Kak Nancy sendiri nih ya, kegalauan apa yang paling menonjol kan? Iya. Dari yang tadi disebutkan tadi ya. Dari setiap faktor-faktor tadi apa Iya. yang sebenarnya menjadi kegalauannya Kak? Percintaan kah, atau karir Iya. kah, atau keluarga, atau Kalau pertemanan? karir Dan saya storytelling ini. nggak apa-apa Iya, curhat. iya, biasanya orang lebih suka storytelling pengalaman ya. Apakah saya harus pasang lagu sedih? Iya, Lagu Korea ya. Iya, Jadi Tuhan. kegalauan yang paling besar yang saya rasa di Iya. quarter life crisis sekarang kan saya 28 tahun. Jadi sebenarnya masih ada juga, tapi mulai stabil. Itu mulai stabil ya. Karena saya katakan tadi puncaknya itu di 27 tahun. Lebih ke karir. Kalau saya lebih ke karir. Jadi itu jadi storytelling. Jadi pas kepulang dari kuliah di Jogja, apalagi kan dengan membawa nama yang kayak tadi Kesha mengagungkan nama kampus gitu kan, orang jadi oh dia lulusan ini, terus kemarin kuliah dapat juga beasiswa yang banyak orang incar. Nah, jadi sekaligus bilang itu LPDP ya, beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Yang untuk S2, Kementerian, kan? iya S2 S3 itu Kementerian Keuangan. Jadi semacam ada kegalauan di dalam diri. Saya ini sudah dapat beasiswa, saya sudah lulus dari kampus ternama, lulusnya juga tidak jelek-jelek amat nilainya. Tapi setelah ini saya mau apa begitu? Apakah pilihan saya ketika bekerja saya harus menjadi seorang tenaga pengajar kah di sebuah kampus, mengikuti keinginan keluarga, atau saya harus menjadi diri saya sendiri begitu, bahwa saya ini memiliki jiwa yang kreatif, jiwa yang cukup bebas untuk berkreasi. Apakah saya mau kerja dengan dinamika kampus, atau saya mau memilih dengan bergabung bersama startup begitu. Startup itu adalah pilihan saya sendiri begitu. Nah, kalau ketika saya bergabung di startup, akhirnya kan saya memutuskan di startup. Nah, mulai lagi, apakah ini kalau saya gabung di startup, kira-kira saya masa depannya bagaimana? Menjamin nggak? Iya, menjamin dah. Itu pertanyaan-pertanyaan. Ada yang bilang kami ini lulusan ini begitu. Sekarang titel sudah tinggi, kenapa cuma kerja di sini? Nah, itu kan kayak toksik begitu dari luar, dan jujur itu membuat secara tidak langsung membuat jadi kepikiran, dan itu susah tidur, dan itulah yang saya alami di usia 27 tahun kemarin. Dan puji Tuhan akhirnya saya lebih memilih berkarir dengan keinginan saya sesuai passion. Saya memilih sesuai passion begitu. Betul. Jadi bisa dikatakan sebenarnya quarter life crisis ini adalah usia di mana kita benar-benar mengerti diri kita sendiri. Kalau dulu kan kita bilang anak remaja, oh biarin itu masih ABG, masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Nah, dari remaja ke dewasa itu juga ada peralihan. Makanya di quarter life crisis sering dibilang kita kok banyak galau, karena kita akan memasuki dunia dewasa yang sebenarnya. Seperti itu. Dan jujur itu di quarter life crisis ini kalau kita bisa olah dengan baik, kita semakin kenal diri kita sendiri itu seperti apa. Jadi kita tidak akan bergantung apa kata orang tentang kita. Ke-pressure sama banyak orang, contoh harus kerja jadi PNS, harus
menghasilkan uang banyak, contoh seperti itu kan biasanya standar-standar dunia yang ditaruh ke kita kan biasa membuat kita pressure seperti itu, tertekan. Dan jangan lupa, akibat tertekan itu kita seakan-akan menjadi beban keluarga. Makanya betul tadi dibilang jadi diri kita sendiri seperti itu. Jadi Kak, normal ya kalau di usia seperti itu tadi, di usia 25 sampai dengan 30 itu normal, itu masa quarter life crisis itu normal menurut Kak? Kalau menurut saya normal, dan saya memang senang membaca, jadi yang saya lihat di artikel itu memang normal. Jadi waktu saya mengalami hal-hal demikian, saya langsung googling sebenarnya saya mengalami apa sih begitu. Iya, betul. Oh ternyata saya mengalami quarter life crisis, dan teman-teman sebaya saya juga mengalami hal yang sama. Jadi boleh sharing juga sih dengan mereka. Itu sih lebih ke penekanannya adalah di karir, dan akhirnya saya menemukan diri saya sesungguhnya di masa quarter life crisis itu, dan memilih berkarir sesuai passion saya. Passion yang tentunya punya tujuan hidup. Akhirnya saya dapatkan tujuan hidup saya itu kembali untuk apa gitu. Bukan hidup berdasarkan perkataan orang. Betul sekali. Oke, menurut Kak Nancy bagaimana cara untuk mengatasi quarter life crisis? Karena seperti yang Kak Nancy bilang soal kegalauan yang terjadi kan, otomatis kita harus punya plan B untuk itu kan. Menurut Kak Nancy seperti itu? Oh iya. Jadi buat teman-teman yang saat ini ada di usia 25 sampai 30 yang mengalami kegalauan, memikirkan masa depan, nah itu normal. Nah, cara untuk mengatasinya adalah yang pertama, tentunya semakin mendekatkan diri ke Tuhan. Ya, jadi iman kita harus tetap semakin teguh begitu. Banyak tanya ke Tuhan. Yang Tuhan mau untuk saya lakukan apa? Minta lagi tujuan hidup yang pernah Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk selalu kita ingat terus. Yang kedua, temukan hobi yang tepat. Seperti pada akhirnya saya semakin senang dengan hobi baca, dan hobi baca itu artinya saya mencari buku-buku yang bisa menolong saya, seperti Purpose Driven Life itu yang Rick Warren, yang Sometimes You Win You Learn itu yang punya lupa itu cukup terkenal juga. Kemudian baca buku Soul Keeping, baca buku tentang Give the Best from God, hadiah pemberian terbaik dari Tuhan. Jadi buku-buku rohani, ataupun kalau yang lebih senang dengan buku-buku non spiritual bisa baca Filosofi Teras. Itu sangat membantu sekali. Jadi kedua, temukan hobi, terus cari, harus percaya bahwa people come and go. Jadi jangan sedih ketika circle pertemanan kita tinggal jadi 2 orang, gitu. Harus tahu bahwa ternyata people come and go. Belajar menerima begitu. Ketika kita benar-benar sekarang harus berjuang sendiri. Itu berjuang sendiri bersama Tuhan kok. Lebih ke situ. Dan yang terakhir, ya kita harus menemukan orang-orang yang tepat untuk kita ajak bercerita. Jangan dipendam. Penting kok kalau kita saling curhat. Tuh. Nah, jadi beranjak dari quarter life crisis yang paling berat itu di usia 27 kemarin, akhirnya dengan tadi mencari jalan keluar, semakin mendekatkan diri ke Tuhan, banyak baca buku, banyak meditasi, banyak bertanya, masuk ke dalam diri begitu. Akhirnya saya menemukan kekuatan yang baru begitu, bahwa go out and jadi diri sendiri, keluar dan jadi diri sendiri begitu. Jangan jadi orang lain begitu. Jadi diri sendiri artinya lakukan apa yang kamu suka selama hal itu bisa bermanfaat, berdampak bagi orang. Sehingga saya putuskan untuk membuat usaha sendiri begitu. Jadi memang usaha-usaha yang saya rintis saat ini itu adalah hasil-hasil perenungan saya di masa-masa quarter life crisis. Menghasilkan sesuatu. Betul sekali. Jadi saya semakin tahu, oh ini lebih saya punya kelebihan ini, saya punya kekurangan ini. Jadi kan kekurangan itu sebagai kelebihan begitu. Jadi kan kelebihan itu sebagai benar-benar senjata kita begitu. Ya sudah, akhirnya saya memutuskan, oh ya saya orangnya cukup kreatif, cukup gesit, lincah. Kelihatan dari gue. Cicok kalau orang Manado bilang. Agak cicok. Dinamis. Agak cicok, jadi memang agak susah kalau diam. Ya sudah, akhirnya buat usaha. Terus tema tahun ini yaitu Walking by Faith, berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman. Kenapa berjalan dengan iman? Karena ketika menghadapi quarter life crisis, akhirnya saya sadar
semakin saya memikirkan masalah itu, semakin saya memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan, itu membuat saya semakin stres. Iya, betul. Stres itu membuat kita akhirnya sakit begitu. Iya. Ya, ada yang sakit mah, Betul. padahal rajin makan. Ternyata itu sebenarnya pikiran kan. Iya, Stres betul. mempengaruhi di otak, respon kita. Iya, iya. Otak merespon hal-hal negatif, itu yang membawa organ tubuh kita menjadi sakit. Oleh karena itu ya saya ambil tema, daripada saya pusing memikirkan masa depan, daripada saya pusing memikirkan apa yang akan terjadi hari esok, yang mending saya serahkan ke Tuhan. Makanya temanya jadi walking by faith, berjalan dengan iman, seperti itu. Tiap orang tuh terlahir berbeda gitu. Waktunya pun diatur juga berbeda gitu. Ada mungkin 20 tahun sudah jadi manajer, Iya. 40 tahun belum ada kerja atau mungkin masih pegawai seperti itu. Ada 40 tahun yang masih sehat-sehat kuat, tapi ada yang 20 tahun udah sakit-sakitan seperti itu. Nah, itu tergantung lagi ke diri kita masing-masing. Sekali lagi tiap orang punya waktu yang ditentukan Tuhan. Jalani aja hari-harinya selama mungkin krisis itu dia menyerang kita setiap pribadi, jalani aja, pelajari setiap hal, tingkatkan skill, tingkatkan passion kita seperti Kak Nancy bilang tadi. Akhirnya itu semua hal tersebut akan menjadi mental seperti itu. Akan menjadi mental ke depan ketika waktunya tiba, ketika Tuhan percayakan kita sama hal-hal yang baru, kita sudah siap sama hal seperti itu. Itu sih. Jadi semoga ngobrol santai kita ini bisa menginspirasi Iya, buat semua walaupun singkat ya. penonton. Iya, walaupun singkat ya. Dan walau pertama kali ya. Iya. Iya. Pembukaan. Pembukaan. Dan buat teman-teman yang pengen kita bahas topik apa di episode selanjutnya bisa taruh di kolom komentar. Oke? Atau komen di Instagram kita, Orange Shoes. Orange Shoes. ID. Oke. Oke. Dan follow Instagram kita semua. Oke, akhir kata saya Gisha. Saya Arfandi. Saya Gary. Dan saya Nancy. Oh, iya. Pamit. Bye. Bye OS. OS. Dadah. OS.